Kita tinggalkan sejenak kota Jakarta dengan segala kepenatannya, kita menuju ke Bandung. Macet juga ternyata di Bandung. Mobil gua boro-boro nyampe top speed. Untung ada jalan Braga yang bisa sedikit dinikmati. Gua ke Bandung dalam rangka Street Comedy 5 Playoff Jawa Barat. Tentu yang berkumpul ada kota-kota selain Bandung di Jawa Barat. Bayangkan komedi yang mempersatukan mereka. Mana aja kota-kotanya? Acara dilaksanakan di Bobber Tropika, tempat yang bersejarah untuk perkembangan stand up comedy. Dan dipandu oleh Gilbas, juara 2 season 2 Suci. Dan Uus, juara entah keberapa season yang entah keberapa, tapi nggak penting juga karena karirnya sekarang sukses. Sudah masuk ke season kelima. Dan malam ini ada 39 Komik. komik dan akan memperebutkan 2 tempat doang. Jadi kayak 20 komik cuma dapat 1 orang. Ya. Ngapain lu pada di sini, pulang aja lah udahlah. Harapan lu kecil. Harapan lu kecil, udah gak usah lah. Buang-buang ongkos lu. Iya. Mendingan di rumah aja nonton. Apalagi kalau udah maju, udah jauh-jauh gak lucu lagi. Iya. Ngapain lu ada di sini? Untuk menjadi MC, opening ini sangat kejam, tapi itulah street comedy. Ini ada dari regional mana aja nih? Ada dari ini. Purbalingga. Hah? Purbalingga kan Jawa Barat. Dan ada sedikit perdebatan tentang letak geografis sebuah daerah. Gembot. Bego lu. Boleh juga lu. Ayo lu, lu. Ada yang dari Majalengka, Cirebon, Purwakarta, Karawang. Sukabumi, Cimahi, dari Cianjur. Ada yang dari Banjar. Wah, ini jauh nih dari Banjar nih. Oh, Banjar di mana sih? Deket banget. Lagi-lagi melebar ke soal geografis. Parah. Bawasin. Kabupaten Bandung. Dari Bandung. Wah, ada dari Garut. Weh, Garut, Aris lagi. Aing can asup final, anjing kede, anjing follower saya 400.000. Yang dikatakan Uus ini benar. Untuk itu kita balik ke Komik Wannabe episode 9. Surprise belum melakukan peringkat ya terhadap komik-komik dengan follower terbanyak. Tentu tidak ada surprise. Di nomor 1 adalah Raditya Dika dengan 10 juta sekian. Oke. Di nomor 2 Roro terlalu jauh. Nomor 2 ada Panji cuma 600.000. Ternyata nomor 1 dan 2 terpot jauh. Ternyata surprise di nomor 3 siapa? Lu tebak? Kemal Palevi? Bukan, karena dia cuma sekitar 300.000. Siapa? Ernest Prakasa? Juga cuma sekitar berapa? 300, ya kan? Babe, wah masih jauh, ya. Pamungkas masih jauh, walaupun lebih besar dari gua semuanya. Ya siapa lagi? Siapa? Viko masih jauh, ya kan? Ternyata nomor 3 adalah lu mungkin gak kenal seorang komik asal Garut, Aris Karisma. Cukup ngecengin Aris Karismanya, sekarang kita masuk ke acara inti dan sebelumnya juri diperkenalkan kepada penonton. Presiden stand up Indo sekarang. Ya. Wah, ini akur nih. Ini ada presiden dan mantan presiden. Woi, ada presiden mantan presiden. Ini presiden kebanyakan nih gendut. Aduh. Ada Samiratus Limbo. Gua nggak bisa in frame di kamera, jadi cukup kasih salam yang manis dengan jari ini. Dari Notas Limbo TV seperti dia. Ya, Notas Limbo TV. Dengan kamera mahalnya, lihat. Wih. Rakit sendiri katanya. Kameranya? Ya. Keren juga. Kilikannya gimana Om kameranya? Bagus kayaknya tuh. Yang terakhir. Terusin lang. Ini gue lagi nungguin lagu biar Iya. pas. Kenapa emang? Gak apa-apa. Oh ya. Yang terakhir. Salah satu pendiri stand up Indo ada Isman HR. Kita masuk ke acara inti dan sungguh disayangkan bahwa Bumi Parahyangan dengan suku terbesar adalah suku Sunda yang sempat dibikin akronim kepanjangannya adalah suka bercanda tapi tidak mempraktekkan hal itu. Jadi kemungkinan komik-komik ini coba mempraktekkan apa yang mereka lihat di TV dan tidak menjadi diri sendiri seperti halnya orang Sunda kebanyakan yang suka bercanda dan pasti lucu. Terus terang playoff malam itu sangat berat. Gua sampai ngobrol sama Isman, kenapa bisa seperti ini Man? Ya mungkin karena tidak menjadi diri sendiri tadi. Gua coba highlight beberapa komik yang sanggup memecah kebuntuan, yaitu komik yang satu ini.
Saya tuh nggak setuju ketika orang-orang bilang cewek ngerokok itu cewek nakal. Soalnya nenek saya ngerokok. Ya masa nenek saya jablay. Saya belum pernah nonton film nenek saya 3GP gitu. Ya kan? Dan Maaf ya Hen, karena ini edisi khusus untuk Komik Wannabe, gua komentarin dikit. Lu ngecengin nenek lu tapi nggak terlalu lucu, dan ini bahaya karena ngecengin nenek, figur yang sangat dihormati, akan dimaafkan kalau lu lucu banget. dan ibu saya tuh aneh juga gitu. Dia kalau kehilangan sesuatu bukannya dicari, malah pergi ke dukun gitu. Hilang dompet dia ke dukun. Hilang handphone dia ke dukun. Kayaknya pas pertama perawannya hilang dia ke dukun. Duk, perawan saya hilang, Duk. Aduh Bu, itu yang ngelakuin orang deket, Bu. Seperti jokes ini sangat lucu walaupun subjeknya ibu ditertawakan, karena sebenarnya jokes ini bukan tentang ibu tapi mewakili perilaku masyarakat yang masih seperti itu. Dan banyak penonton yang mungkin merasa terwakili, dan karena dia merasa terwakili dia tertawa. Dan kalian tahu ketika bayi di dalam kandungan itu dikasih musik jazz, bayi bakal jadi bayi pintar gitu. Dan ketika bayi di dalam kandungan dikasih lantunan ajan, bayinya bakal jadi bayi yang soleh. Nih, kalau fakta ini benar, buat kalian yang pengen punya anak pintar dan soleh, kasih bayi kalian lantunan ajan versi jazz. Apalagi supir angkot, bikin macet kan. Saya pengen banget marah tapi takut gitu. Saya takutnya pas bilang, macet, minggir lo. Supir angkotnya ngejawab gitu, istighfar, ini bapakmu. Macet anjing gitu. Tapi ada kabar gembira. Bapak saya tuh pengen ganti profesi. Mudah-mudahan jadi yang lebih baik, tapi jangan nyampe dia tuh jadi guru. Takut jiwa supir angkotnya masih ke bawah gitu. Kan gak sih kalau dia jadi guru pas ngajar di kelas gitu kan. Aduh, ini kenapa yang depan kosong masih muat 3 orang. Itu siswa yang badannya kecil di pangku aja. Ada yang nanya gitu, Pak, kapan sih belajarnya? Bentar, kelasnya belum penuh. Yang IPA masuk gitu. Walaupun sedikit berat di awal, tapi Ihan mampu memecah kebuntuan. Soal supir angkot ini mewakili banyak penumpang angkot yang mungkin juga jadi penonton. Jadi satu kunci untuk membuat orang tertawa adalah lu mewakili orang-orang yang menonton lu. Gua tadi datang kemari, tahu-tahu gue pengen BAB. Maaf ya, gue tahu pengen BAB. Gue ke toilet aja, ada petugas ya gue tanya, Pak di dalam WC duduk? Iya Mas WC duduk, suruh bangun Pak, saya mau BAB. Oh, 2 kali 3 kali open mic gue kemarin diundang jadi bintang tamu. Alhamdulillah, kemarin hari Kamis. Jam 10 acaranya, gue jam 8 udah datang. Jam 9 gue pulang. Gue ditelepon sama panitia, Anto lu kemana? Saya udah pulang Pak. Gimana sih lu pulang, lu kan bintang tamu. Saya kagak enak Pak, bertahun lama-lama, tahu apa lagi sibuk. Di awal Anto menerapkan kumpulan one-liner. Tapi jokes dia yang bagus justru tentang dirinya atau hal-hal yang dekat dengan dirinya, seperti contoh jokes seperti ini. Gue ini orang Betawi, ya. Orang bilang Betawi itu sombong. Kagak, yang bener tuh sombong banget. Contohnya engkong gua, buset deh sombongnya sampai ke bol-bol. Bener. Contohnya engkong gua. Engkong gua mentang-mentang pergi haji udah 12 kali, suka dibanding-bandingin sama tetangga. Lu pergi haji berapa kali? Gua udah 2 kali. Baru 2 kali. Lu berapa kali? Gua baru sekali. Baru sekali. Kayak gua dong, pergi haji 12 kali. Kan pergi haji kalau jika mampu, Kong. Nah, lu pergi haji jika mampu. Gua mau pergi haji jika bad mood. Goblok bener. Nah, ketika Anto mengambil jokes tentang engkongnya yang pergi haji gara-gara bad mood, penonton tertawa karena ini adalah kebiasaan dari orang Betawi, ceng-cengan bahkan dengan orang tua sendiri. Jadi pilihlah jokes yang dekat dengan diri lu. Kita lanjut ke komik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebelum kesini adik saya nanya, Teteh kerja di pabrik kan? Iya. Dari pagi sampai malam di pabrik? Iya. Kok kulitnya nggak putih-putih? Si anjing emang aing di pabrik perawatan. Luar biasa shock yang diberikan oleh Dini malam itu dengan penampilannya yang memakai hijab,
lalu di awal berkata-kata santun dan memberikan bercandaan yang sangat sarkas khas orang Sunda, si anjing. Luar biasa, tapi memang jokes seperti ini gua sama Isman setuju bahwa ini bisa dibilang disposable jokes, artinya ketika orang mengenal Dini, jokes ini mungkin tidak akan bekerja lagi karena ini hanya bisa dipakai sekali Dini. Oke? Jadi ini ya, Ketawanya panjang sekali dan menurut gua bukan hanya laugh per minute, tetapi ketawa yang panjang juga menjadi faktor penilaian juga bagi seorang komik. Karena panjang, ya mungkin bisa dihitung bukan hanya 1 LPM, tapi durasinya juga dihitung. ini anaknya jadi cewek hitam. Sering ditanya kapan putih. Terus efeknya tuh susah nyari pacar. Nyari pacar yang putihan, guenya yang minder. Nyari pacar yang hiteman, dianya nggak mau sama gue. Katanya takut jadi hubungan gelap. Ya bobogohan ya, nyampe trauma tuh. Tapi kata mama gue tuh manis, makanya kalau bedakan gue pakai. Terbukti saat Dini menjadi diri sendiri sangat lucu. Mungkin dia cewek yang cuek, dan gue pernah bahas juga kenapa jarang sekali komedian wanita, karena wanita itu ya mungkin jaim, dan jaim itu akan menghalangi kelucuan lu. Selamat untuk Dini, luar biasa. Ada cabang olahraga berkuda. Konsepnya itu ada kuda dinaikin, kudanya lari, ada rintangan diloncatin, kudanya lari, ada rintangan diloncatin, lari, ada rintangan dihadapi dengan jantan. Coba teman pikirin, gimana perasaan si kuda ketika dia harus lari, loncat, lari, loncat. Mungkin kan di sana ada kuda yang mulai berpikir ya. Boleh ada kuda yang berpikir, dia sambil lari mungkin nyanyi gitu. Kerja keras bagai kuda. Ya. Tiba-tiba di depan rintangan dia berhenti gitu. Terus dia nengok ke belakang, nanya gitu dalam bahasa kuda. Kenapa sih harus loncat? Udah loncat. Kenapa sih harus loncat? Kenapa nggak lewat sini atau lewat sini? Kalau lebih cepat. Akhirnya loncat. Setelah lari loncat, ternyata itu perlombaan. Dan yang menang itu dapat piala. Yang dapat piala siapa teman-teman? Manusia. Si kuda dapat apa? Dapat rumput. Coba teman-teman bayangin, pikirin gimana perasaan si kuda. Dia cuma dapat rumput. Mungkin kan dia kesel gitu ya. Jadi saya lari loncat tadi supaya kamu dapat piala. Mending saya naik kamu. Mungkin ada kuda yang berpikir kayak gitu kan. Ya, ada lagi olahraga permainan yang menurut saya aneh adalah olahraga biliar teman-teman. Ini manusia ini aneh teman. Coba pikirin ya. Ini olahraga biliar tuh konsepnya ada bola, ada 9 bola, ditaruh di meja, disusun rapi-rapi ini. Terus diapain? Dipisahin lagi teman-teman. Pernah nggak pikirin perasaan si bola teman-teman? Ketika mereka udah kumpul ya satu sama lain, udah mulai akrab satu sama lain, dipisahin lagi. Mungkin kan kok situasinya kayak gini ya teman-teman ya. Ini kan perimpitan ya, pas sedap-sedap. Halo. Udah lama di sini? Udah. Kita ngapain di sini? Nggak tahu, kumpul aja. Oh iya. Tapi itu kenapa yang putih di sana sendirian? Nggak tahu, mungkin dia masuk suci. Oh. Sekarang kita bahas olahraga golf teman-teman. Olahraga golf. Tahu pose pemain golf? Posenya biasa kayak gini pemain golf ya. Posenya udah menyebalkan. Olahraga golf ini, pose pemain golf ini menyebalkan. Menyebalkan buat siapa teman-teman? Bukan buat penontonnya, buat bolanya. Coba teman-teman pikirin gimana perasaan si bola ketika dia udah mulai merasa dia bakal dipukul tapi nggak jadi. Gimana coba? Mungkin kan kayak gini ya.
Kerja keras bagai kuda. Fandi Bakri ini adalah komik yang gue kenal udah lama, terus berlatih. Dulunya sangat gak lucu, tapi lu lihat hari ini dia lucu banget. Dan salah satu yang paling berhasil gaya observasi di dalam komedinya, dicampur dengan personifikasi, lengkap sekali. Dia juga melakukan act out, dan dia mempersonifikasikan seolah-olah dia menjadi bola yang punya perasaan, dan callback tentang perasaan itu dari kuda, dari bola golf, dari bola biliar dipraktekkan terus. Luar biasa. Selamat untuk Kang Fandi Bakri. Buset, gua aja sambil manggil Kang sama dia. Film itu semakin berat dan komik ini termasuk bisa memecah kebuntuan. Punya cewek anak Marawis tuh gak enak. Cewek biasa kalau marah dia bakal nampar lu 1 kali. Kamu jahat, plak. Cewek Marawis marah dia nampar lu 1 lagu. Kamu jahat, plak, jumplak, plak, plak, plak. Oh ya, kenalin, nama saya Hutan. Saya pernah 3 tahun tinggal di Jepang. Dan itu bikin saya sombong. Saya tuh jadi sering ngebandingin apa-apa yang ada di Indonesia. Misal, ada yang buang sampah sembarangan. Sih, kalau di Jepang udah didenda nih. Ada yang datang telat. Sih, kalau di Jepang udah digampar nih. Ada burung berkeliaran. Sih, kalau di Jepang udah disensor nih. Di Jepang tuh sering banget gempa ya. Di Jepang tuh sering banget gempa. Di sana tuh gempa hampir tiap hari. Gempa-gempa segitu. Kenapa? Karena di sana itu tempat syuting Ultraman. Dan karena hampir tiap hari orang Jepang ini jadi biasa. Pagi lagi sarapan ada gempa, goyang-goyang. Ah santai, paling Ultraman syuting. Siang lagi kerja gempa, goyang-goyang. Ah santai, paling Ultraman syuting. Malam mau tidur gempa lagi, goyang-goyang. Enggak santai, pada ribut malah keluar. Ternyata Miyabi yang syuting. Gempa lagi, goyang-goyang tambah banyak keluar. Miyabi syutingnya sama Ultraman. Tapi walaupun di Jepang itu banyak gempa, saya tuh betah di Jepang. Kenapa? Karena cewek-ceweknya itu asik. Cewek-cewek di Jepang tuh sifatnya mirip-mirip sama kucing. Jadi mereka itu manis, imut, agak nakal, susunya 6. Dan cewek Jepang tuh punya pandangan yang unik terhadap laki-laki. Katanya gini, laki-laki itu gak akan pernah dewasa. Laki-laki tuh bakal tetap anak kecil yang suka mainan. Cuma makin tua mainannya makin mahal. Kebukti anak cowok nih, yang waktu kecil mainnya motor-motoran. Gedenya mainannya motor beneran. Anak kecil, anak cowok yang waktu kecil mainnya layang-layangan. Gedenya mainannya pesawat, cuma tetap ya pakai benang. Nah ini yang bahaya, anak gembala ya, waktu kecil mainannya meras susu sapi. Ini gedenya meras apa ya? Ternyata dia jadi pejabat, mainannya meras air mata rakyat. Ya, gua tunggu cerita-cerita lu tentang Jepang, karena menurut gua menceritakan Jepang itu bisa sangat personal dari sudut pandang orang yang pernah tinggal di Jepang. Gua tebak lu kerja di Jepang, mungkin lebih dieksplor lagi tentang materi lu sebagai pekerja di negeri Sakura itu. Luar biasa lu bisa memecah kebuntuan malam itu. Dan ya sebagai orang yang lama tinggal di negara maju, saya tuh memandang kalau di Indonesia tuh masih banyak pendidikan itu masih banyak kurangnya. Misalnya di mata pelajaran ujian nasional, apa sih bahasa gitu kan, matematika, IPA, semua berupa teori, bikin stres dan gak sehat ke badan. Harusnya UN itu mata pelajarannya yang bikin sehat ke badan ya, contohnya apa? Olahraga. Kalau UN olahraga kan asik. Sebelum UN kan biasanya ada renungan sambil istighosah. Ada yang nangis, ada yang enggak kompak. Kalau UN-nya olahraga nanti ganti. Renungan sambil stretching. Renungannya kayak gini. Bayangkan ketika kalian split, tiba-tiba orang tua kalian naik di pundak kalian. Itu pasti nangis semua itu. Dan ya saya di sana pakai bahasa Jepang, saya tuh jadi sadar gitu kalau bahasa Indonesia tuh banyak istilah-istilah yang aneh. Misalnya istilah keras kalau diikuti kata kerja itu berarti dengan sungguh-sungguh. Misal berpikir keras, berpikir dengan sungguh-sungguh. Bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah terus kenapa orang yang minum minuman keras itu dilarang? Padahal kan dia kan hanya ingin minum minuman dengan sungguh-sungguh. Jawa Barat akan mengirimkan 2 wakilnya untuk ke Senayan, dan salah satu yang lolos ke final di Senayan, di tenis indoor Senayan tanggal 13 September nanti adalah Levi. Levi juga udah gua kenal lama, dia sempat jadi opener tanpa batas di Gunadarma Bekasi. Tapi penampilan malam itu luar biasa, gua udah lama gak lihat Levi, dan itu malamnya malam Levi. Gua gak bisa kasih tahu materinya seperti apa, tapi luar biasa, sangat observasional, berani, terstruktur, rapi sekali, tapi juga terlihat spontan.
dan sangat up to date. Gua nggak bisa kasih tahu karena kemungkinan dia pakai materi yang sama nanti di final. Jadi lu harus datang tanggal 13 September di tenis indoor nanti. Tapi lihat dong respon penonton. Luar biasa. Alex Komang. Peserta berikutnya yang lolos adalah Aep dari Bandung. Dia akan mewakili Jawa Barat ke final di tenis indoor 13 September nanti. Jadi saksikan karena materinya juga nggak bisa gua tampilkan. Kemungkinan dia akan bawa materi yang sama nanti. Luar biasa materinya, dia adalah seorang security atau satpam dan punya keterbatasan fisik yaitu gagap. Tapi sama sekali materinya tidak mengeksploitasi kegagapannya. Karena sebenarnya orang gagap juga kalau bicara memang lucu ya. Tapi dia sama sekali tidak mengeksploitasi itu. Dia sangat observasional, dia menceritakan kehidupannya sebagai seorang satpam, luar biasa. Dan nilai plus untuk Aep adalah dia tampil di akhir acara di mana sebelumnya sudah banyak peserta yang ngebom, tapi dia bisa menaikkan lagi suasana, nilai plus, dan itu adalah tingkat kesulitan yang luar biasa. Selamat untuk Aep dan berlatih supaya di final lu tambah luar biasa. Kamu bisa maling lagi di sini. Oke, terima kasih. Malam itu berat sekali, banyak peserta yang di-cut sebelum penampilannya selesai. Tapi salut untuk peserta satu ini, sebelum di-cut, dia sudah sadar diri duluan. Tapi gue yang matiin alarmnya cewek gue. Us, langsung aja Us. Us, minta dikat. Jangan ngobrol. Sampurasun. Sekali lagi Tapi peserta ini cukup bisa gua kasih highlight lah. Ini membuktikan bahwa dalam komedi sebenarnya profesi itu tidak menjamin ya, dan profesi itu tidak bisa memaksa orang untuk tertawa. Jadi ya maaf ya Bang Edward Siregar, walaupun abang tentara ya kalau nggak lucu ya tetap nggak lucu. Tapi ya jangan diambil ke hati. Abang sebenarnya bukan yang nggak lucu, tapi mungkin kurang latihan. Ya. Oke ya, jangan diambil ke hati ya. Sampurasun. Horas. Saya Sersan Regar, prajurit TNI AD. Kalau Anda tidak tertawa, saya tembak nanti. Coba kita lihat materi dia ke belakang. Mungkin ada yang memilih ditembak daripada tertawa. Termasuk Mbak yang pakai kerudung merah hati, mau nggak saya tembak? Terima ya. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Yes. Untung gak ada istri. Kalau ada istri saya bisa digugat cerai saya ini. Saya bangga sebagai prajurit, di mana prajurit itu harus bisa berenang. Bayangkan kalau ada seorang prajurit yang gak bisa berenang. Ketika diperhadapkan di kolam renang, maupun di sungai dan di laut, itu sama dengan prajurit kucing gering. Tahu gak kucing gering? Kucing gering. Yang lain berenang, ini prajurit sibuk niup pelampung bebek. Begitu dipakai, wek. Jujur, saya nggak bisa berenang. Bisanya bertujuh. Maksudnya berenang. Oh iya. Beberapa bulan yang lalu kami melaksanakan latihan renang di Danau Saguling Batu Jajar. Yang lain teman saya pada berenang, saya sibuk mutar-mutar di pinggir danau. Mutar-mutar sana. Komandanku datang. Sersan, kenapa kau mutar-mutar kayak Beyblade? Anak SD aja. Pukimanya nih aku dibilang Beyblade. Begini. Apa gasengan itu apa nama? Itulah dia. Beyblade itu. Ku bilang, Pukimanya nih kalau nggak komandan udah kusikat ini kan. Alhasilnya aku bilang lah, siap komandan. Lagi cari ban. Udah ambil di tenda. Ku ambil lah di tenda kan. Ku ambil ban. Langsung berenang aku. 5 meter tenggelam aku. Datang lagi komandan ini. Imanya datang lagi dia nih kan. Kenapa kau tenggelam? Siap. Saya memang udah pakai ban komandan. Tapi ban Kapten Subasa komandan.
Sebagai prajurit, sebagai prajurit enak loh, benar. Semuanya serba di diskon 50-70. Apalagi zaman piye, enak zamanku toh. Semuanya serba gratis. Naik angkot gratis, bis gratis, naik haji bayar sendiri, jual bubur baru bisa bayar. Kemudian 17 Agustus kemarin Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-70. Sebagai generasi muda, kita tidak boleh melupakan sejarah dan pahlawan. Seperti R.A. Kartini, terkenal dengan emansipasi wanita. Bung Tomo mengusir penjajah. Apalagi Patimura, terkenal dengan uang 1000-nya. Udah murah karena 1000. Coba 50.000, Pati mahal namanya. Menurut gua Bang Edward nggak sadar bahwa sebenarnya yang ditertawakan penonton adalah aksi Gilbas dan Uus. Setiap prajurit dididik untuk menjadi seorang pahlawan. Terbukti 3 kali aku mendapatkan bintang jasa dari presiden. Walaupun jelek-jelek gini udah 3 kali loh. Yang pertama, bintang Seroja waktu saya tugas di Timur Timur. Yang kedua, bintang Darmanusa ku dapatkan waktu saya tugas di Papua. Yang ketiga, bintang kecil. Belum selesai. Kita tahu Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Menurut aku, Bandung pun gak kalah. Bandung, ada Bandung Lautan Api, ada Muhammad Toha, ada Dewi Sartika, ada juga Sinaga Bonar, wakil gubernur. Apalagi Bandung Ciamplas, ada Catwoman, Batman, Spiderman, Jin dan Jun, pahlawan fashion. Oke, demikian persembahan dari saya, Sesan Siregar. Terus bang, terus. Masih ada. Udah closing. Oh enggak apa-apa, terus aja. Di sini. Terima kasih Bang Edward, walaupun abang belum lucu, tapi abang adalah cerminan seharusnya militer bagaimana di era reformasi ini, yaitu menjadi sahabat masyarakat. Selamat Bang Edward, terus berlatih. Ini sebenarnya disclaimer supaya dia nggak terlalu marah. Hehehe. Walai.